Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak kita kenalkan ulama-ulama kita ke anak-anak kita, jangan heran anak-anak kita nanti kenalnya artis dangdut, K-pop, karton dan lain sebagainya. Alhamdulillah ini ada buku baru, biografi para ulama dan tokoh penggerak Kampar Serambi Mekah. Sekarang pulang ke rumah coba tanya suami, tanya istri, tanya anak, siapa yang dikenalnya ulama Kampar? Dia tak tahu. Padahal Kampar ini negerinya Serambi Mekah, ulama. Nah, maka inilah buku biografi para ulama Kampar. Sangat inspiratif. Ditulis oleh MUI Kabupaten Kampar. Komisi Pengkajian. Dapatkan buku ini di nomor berikut. Agen Tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Selawat dan salam kita serahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada, kita kembali dalam kegiatan podcast Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar. Alhamdulillah hari ini kita bersama Sekretaris Komisi Fatwa bersama dengan Ustaz Haji John Kennedy MASA. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Ustaz? Alhamdulillah sehat walaupun sedikit agak batuk. Cuaca nih Ustaz. Kita lihat kan hari ini cuaca hujan, mudah-mudahan kondisi masyarakat kita bisa tetap aman dan terkendali. Air-air yang hari ini hujan sangat deras di Kabupaten Kampar. Amin. Baik Ustaz, kita akan berbicara tentang pemilu 2024. Kita ingin masyarakat Kabupaten Kampar khususnya, terutama umumnya di Indonesia, supaya mencari pemimpin yang nanti yang adil, tapi tidak memecahkan umat. Kita tidak mau nanti dapat pemimpin, tapi masyarakat kita berpecah-pecahan. Bahkan ada yang mengatakan suami istri tak tidur lagi Ustaz. Ini kan bahaya nih. Bisa tempat tidur gara-gara beda pilihan. Karena katanya ini satu. Maka hari ini kita ingin di Komisi Fatwa ingin menyampaikan pandangan MUI terhadap pemilu 2024. Kepada Ustaz kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pada saat ini alhamdulillah Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bertemu dalam rangka untuk melaksanakan satu kegiatan, yaitu membahas tentang sikap MUI di dalam menghadapi pemilu 2024. Karena sebagaimana yang kita lihat dan perhatikan saat ini sudah mulai agak sedikit memanas kondisi dan situasi disebabkan oleh berita-berita yang memang
ada yang bisa dipertanggungjawabkan dan ada yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini juga merupakan salah satu akibat dari media sosial yang hari ini tak bisa dibendung lagi, sehingga membuat berbagai macam hal yang mesti disikapi oleh setiap, khususnya umat Islam dalam hal ini. Apalagi di 2024 ini banyak pemilihan yang kita laksanakan, yang dimulai daripada pemilihan legislatif, mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat nasional, dan juga diikuti oleh pemilihan presiden, selanjutnya dengan pemilihan kepala daerah. Tentu hal ini membutuhkan sikap-sikap yang arif, baik itu dari pribadi-pribadi masyarakat dan juga tentunya dari lembaga-lembaga yang harus bersikap memberikan sesuatu yang memberikan kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat. MUI sebagai salah satu lembaga khususnya membawahi kaum muslimin dan khusus lagi dalam masalah keagamaan, ada 3 secara garis besar biasanya yang MUI memberikan sikap terhadap fenomena-fenomena yang ada. Di antaranya adalah fatwa apabila itu memerlukan ketentuan hukum, kemudian maklumat, semacam pemberitahuan, kemudian yang ketiga taujihat. Ini merupakan arahan-arahan dari MUI kepada semua pihak bagaimana apa yang mereka hadapi itu bisa terlaksana dengan baik. Maka di dalam menghadapi pemilu 2024 ini, maka di dalam kegiatan Mukernas ketiga Majelis Ulama Indonesia yang dilaksanakan atau dibuka pada tanggal 1 Desember 2023 dengan tema meningkatkan khidmat MUI untuk kemanusiaan, kebangsaan, keadilan dan kesejahteraan. Ini langsung dibuka oleh Wakil Presiden, itu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Maka di sini beliau juga menyampaikan kepada harapan kepada Majelis Ulama Indonesia untuk bagaimana menyikapi kondisi hari ini. Maka beliau memesankan bahwa perbedaan itu harus ditoleransi, sedangkan penyimpangan harus diamputasi. Ini merupakan satu ungkapan yang luar biasa ini dari beliau. Jadi perbedaan ditoleransi, penyimpangan diamputasi. Ini harapan beliau untuk kita terkait dengan masalah pemilu 2024 ini yang tahapannya sudah mulai dimasuki, itu masa kampanye. Maka MUI mengeluarkan taujihat atau seruan agar pemilu nanti berlangsung secara jujur, adil dan damai. Ada 8 butir seruan yang disahkan dan dikeluarkan oleh MUI dalam Mukernas yang berlangsung di Jakarta. Dan taujihat ini kalau kita lihat itu dilahirkan bukan dari satu pemikiran, tetapi dari satu sidang pleno yang ke-11 yang dipimpin oleh Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA dan Dr. Haji Rafiqul Umam Ahmad Esa MH. Dituangkan dalam surat dalam bentuk surat nomor keputusan 92 garing DP strip MUI garing 12 Romawi 2023. Dan langsung disahkan oleh Ketua Umum yaitu Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI itu Buya Amir Shah Tambunan tertanggal 3 Desember 2023. Jadi kalau dilihat dari tanggalnya ini masih hangat. Iya, masih baru karena memang ini dalam menghadapi. Dan taujihat ini langsung dibacakan oleh Ketua MUI, itu salah satu ketua Profesor Dr. Haja Amani Lubis. Yang pernah kita jadikan narasumber dulu, tapi karena kondisi COVID melalui Zoom waktu itu. Apa di antara yang diinginkan dan diserukan ke masyarakat Indonesia? Yang pertama adalah MUI menyerukan semua pihak agar senantiasa menjaga kesatuan dan persatuan dalam pemilu 2024 dengan mengutamakan kepentingan bersama sebagai bangsa, menghindari politik golongan dengan tetap menjaga ukhuwah Islamiyah,
ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah yang didasari pelaksanaan nilai-nilai agama. Maka ini masih bersifat umum. Jadi dihimbau kepada seluruh pihak, baik itu masyarakat ataupun ormas ataupun lembaga ataupun pribadi-pribadi, tentu khususnya para ustadz dan abuya, apalagi yang berada di MUI secara khusus lagi, agar setiap pernyataan, setiap sikap itu jangan sampai merusak kepada kesatuan dan persatuan. Makanya yang dipentingkan apa? Bukan kepentingan pribadi, tapi kepentingan bangsa. Dan bersama. Maka perlu dijaga ukhuwah Islamiyah, itu antar sama muslim, ukhuwah wataniyah, itu ukhuwah kebangsaan berarti sama warga negara, dan juga ukhuwah insaniyah. Ini yang pertama. Maka kalau yang pertama ini mampu dilaksanakan dengan baik, maka insya Allah kesatuan dan persatuan bangsa ini tidak akan tercerai-berai. Kemudian yang kedua, MUI menyerukan masyarakat Indonesia untuk berperan aktif dan berpartisipasi dalam pemilu dengan menyalurkan aspirasi politik secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kalau dulu sikanya luber dan jurdil. Serta menolak praktek politik transaksional, politik uang, manipulasi suara, dan jual beli suara. Nah, ini yang perlu diperhatikan saat ini nih. Karena masyarakat kita ini terkadang berpikirnya sangat ringkas sekali. Siapa yang memberi uang, itulah yang akan mereka pilih. Mereka coblos. Tanpa memperdulikan apakah yang mereka pilih nanti akan memperjuangkan mereka atau akan menjual mereka. Maka ini perlu masyarakat perhatikan. Maka pernyataan bahwa terima uangnya dan 11 orangnya ini harus dihindari. Kenapa? Karena masih ada transaksi di sana. Lebih baik jangan terima uangnya. Kalau dia baik, tusuk dia. Tak baik, jangan pilih dia. Kenapa? Karena tujuan kita adalah untuk memilih pemimpin yang akan membawa bangsa ini kepada arah yang lebih baik. Ini yang kedua. Ini khusus untuk masyarakat semuanya. Maka penekanannya adalah tolak semua politik transaksional, politik uang, kemudian manipulasi suara, serta jual beli suara. Ini yang kedua. Yang ketiga, MUI mengingatkan masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam Indonesia, bahwa memilih pemimpin adalah sebuah kewajiban. Ini penekanannya. Memilih pemimpin sebuah kewajiban. Berdasarkan hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang ketiga, tahun 2009, umat Islam dianjurkan memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang beriman dan bertakwa, jujur, siddiq, terpercaya, amanah, aktif dan aspiratif tabligh, mempunyai kemampuan fatonah, serta memperjuangkan kepentingan umat Islam, serta dapat mengemban tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Maka yang ketiga ini menekankan kepada seluruh umat Islam di Indonesia agar tidak golput, golongan putih, tak memilih. Pilihlah, karena itu merupakan sebuah kewajiban sesuai dengan kriteria yang sudah disampaikan dalam ijtima sebelumnya tadi. Dengan yang sudah kita sampaikan tadi, beriman bertakwa, siddiq, amanah, tabligh, fatanah, serta mau memperjuangkan kepentingan umat Islam. Serta dapat mengemban tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang ketiga. Seruan ini lebih dikhususkan kepada masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, agar mereka berpartisipasi dan tidak apatis dengan pemilu pada tahun 2024 nanti. Kemudian MUI yang keempat, MUI menghendaki agar KPU, Bawaslu, DKPP bekerja secara profesional, mengedepankan prinsip independensi, netralitas, dan imparsialitas, sehingga dapat menghasilkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Kenapa? Karena mereka pelaksana. Istilahnya mereka adalah wasit. Wasit dan penitia. Maka wasit jangan menjadi pemain. Ya, betul. Biarlah pemain yang bermain, wasit yang pula menjadi pemain. Maka diharapkan
kepada penyelenggara KPU, Bawaslu dari pusat sampai daerah. Kalau besok kan sampai ke RT itu KPPS kan, dan juga PTPS berbagai macam lah. Itu harus maksimal yang melaksanakan sehingga pemilu ini betul-betul menghasilkan wakil-wakil yang berkualitas dan berintegritas. Begitu juga pemimpin kita di masa depan adalah orang-orang yang berkualitas dan berintegritas. Kemudian yang kelima, MUI menghimbau dan mengingatkan agar aparatur negara yang terdiri dari aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Indonesia, kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dapat menjaga integritas dan profesionalitasnya dengan memegang dan menegakkan prinsip netralitas dalam melaksanakan tahapan pemilu 2024. Ini penting sekali. Makanya diharapkan kepada seluruh aparatur negara dari pusat sampai kepada desa itu betul-betul menjaga prinsip netralitas. Khusus untuk aparatur negara itu ada kode-kode atau lambang-lambang tangan yang mesti dihindari. Karena kalau tidak ini akan mengakibatkan nanti melanggar satu aturan dan juga melanggar prinsip netralitas dalam pelaksanaan tahapan pemilu. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, MUI menyerukan kepada para pengurus MUI di semua tingkatan yang ikut terlibat dalam kontestasi politik praktis pemilu 2024 untuk menjadi teladan, uswah dan qudwah hasanah dalam menerapkan politik yang berakhlak mulia, politik yang bebas, jujur dan adil, serta ikut berupaya mencegah terjadinya politik uang dan politik curang. Ini penting ini. Yang sampai nanti kita dari MUI bergelar ustadz atau buya, bergelar tuan guru, tetapi tak beda dengan yang lain. Ikut pula politik uang, ikut pula curang, ikut pula membeli suara. Ini hati-hati. Harus berusaha menjadi teladan, uswah dan qudwah hasanah. Ini penting ini. Kenapa? Karena jangan sampai nanti keluar kata-kata dari masyarakat yang tidak baik, yang sehingga orang berkata ustadz saja begitu. Ini kan berbahaya. Maka kita memberikan contoh yang terbaik. Ini yang keenam ya, khusus untuk pengurus MUI yang ikut kontestasi politik praktis pada pemilu 2024 nanti. Kemudian yang ketujuh, MUI mendorong agar pemimpin nasional yang akan datang harus menjadikan etika, integritas dan hukum sebagai panglima dalam menjalankan roda pemerintahan. Dia ada tiga ini. Pertama etika, kedua integritas, dan ketiga hukum, yang harus betul-betul dijadikan oleh para pemimpin nasional yang akan datang sebagai dasar mereka dalam menjalankan roda pemerintahan. Insya Allah kalau tiga ini dijalankan oleh mereka, maka negara akan aman insya Allah. Kemudian yang terakhir, MUI menyerukan kepada media massa, media elektronik, media online untuk bersikap netral dan proaktif mendidik masyarakat agar tidak terpengaruh oleh berita bohong, hoax, dan ujaran kebencian, hate speech, sehingga mampu menciptakan pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menghadapi informasi selama proses pelaksanaan pemilu 2024. Maka ini khusus untuk kepada media massa, elektronik, media online untuk betul-betul menjaga ini. Jangan sampai menjadi corong untuk memecah belah persatuan umat. Maka tadi di serun pertama ini adalah mengajak semua pihak, baik itu pribadi masyarakatnya, lembaganya, medianya, ormasnya, agar senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan. Karena kalau ini mampu kita jaga, insya Allah akan bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau persatuan sudah mulai dirusak, ini berbahaya. Makanya diharapkan kepada semua pihak untuk betul-betul menjaga semua sikap-sikap yang tidak mengantarkan kepada persatuan, apalagi sikap-sikap
yang akan menuju kepada perpecahan dan pertikaian di antara sesama anak bangsa. Maka ini 8 taujihat MUI yang mesti diperhatikan oleh masyarakat, khususnya kaum muslimin, agar pemilu 2024 besok bisa berjalan dengan baik dan melahirkan pemimpin-pemimpin yang betul-betul memperhatikan kemaslahatan bangsa dan negara ini. Nah, itu mungkin yang dapat disampaikan, karena ini sudah menjadi himbauan dari MUI untuk pemilu ini. Maka diharapkan juga kepada semua, khususnya adalah dari MUI sendiri, untuk menyampaikan ini kepada masyarakat lain, sehingga masyarakat dan media-media bisa memperhatikan ini, sehingga harapan MUI bisa berjalan pemilu dengan proses yang baik sesuai dengan istilah yang disampaikan, luber dan jurdil. Mungkin begitu. Baik Ustaz, ini sangat menarik Ustaz. Dari taujihat ini Ustaz, ingin kita bahas nomor 3 nih Ustaz, tentang memilih pemimpin adalah sebuah kewajiban. Kita lihat hari ini masyarakat, yang Ustaz katakan tadi memang benar. Ketika ada mereka mendapat uang dari politik, uang yang diberikan oleh calon-calon kita, baru mereka coblos. Yang tidak dapat, tak mau mereka coblos. Bahkan umat Islam sendiri melihat bukan pemimpinnya. Maka bagaimana sikap dari MUI ini Ustaz? Himbauannya untuk masyarakat supaya berbondong-bondong untuk di hari H itu, tanggal 14 Februari 2024 itu, untuk melangkahkan kakinya ke kotak-kotak suara. Di himbauan yang ketiga tadi jelas oleh kita bahwa MUI menghimbau khusus umat Islam agar menggunakan hak pilih mereka, karena memilih pemimpin merupakan satu kewajiban yang memang diletakkan di pundak kaum muslimin, karena pemimpinlah nanti yang akan menentukan kebijakan-kebijakan untuk selanjutnya. Maka salah dalam memilih tentu akan melahirkan pemimpin yang juga tidak tepat. Kalau tidak ikut memilih, maka nanti terpilihlah pemimpin-pemimpin yang juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Orang yang baik, orang yang soleh, orang yang muslih, tentu dia akan memilih orang-orang yang soleh juga, orang-orang yang baik juga, orang-orang yang memberikan kemaslahatan juga. Tapi kalau tidak ikut memilih, ini yang dikhawatirkan nanti. Namun dalam memilih juga, ini perlu diperhatikan, tidak pula memilih sembarangan. Maka MUI berdasarkan hasil ijtima' pada tahun 2009 itu sudah ditetapkan, umat Islam dianjurkan memilih pemimpin dan wakil-wakilnya. Pertama, beriman dan bertakwa, kemudian jujur, siddiq, terpercaya, amanah, aktif dan aspiratif, tabligh, kemudian juga mempunyai kemampuan fatanah, artinya mempunyai kecerdasan, dan memperjuangkan kepentingan umat Islam serta dapat mengemban tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Mengapa kriteria ini perlu diperhatikan? Supaya nanti yang duduk itu adalah orang-orang yang betul-betul menjadi pemimpin yang berkualitas. Kemudian bagi umat Islam ini juga diperhatikan, jangan memilih hanya karena mendapatkan sesuatu. Maka ini termasuk dia dalam riswah. Ada seorang ustadz dulu ceramah dia apa? Menyogok itu tidak berdosa kata dia kan. Jadi ayat dan hadisnya tak berdosa kata dia. Kenapa? Karena hadisnya menjelaskan ar-rashi wal murtasi finnar kata dia. Yang menyogok dan yang disogok masuk neraka. Jadi tak berdosa tapi masuk neraka. Ini kan bahaya ini. Jangan sampai nanti karena disebabkan hanya karena uang 100.000, 200.000, 500.000, tetapi kita menjual diri kita, tidak menggunakan hak pilih dengan baik dan tidak memilih orang-orang yang berhak untuk di situ, maka ini merupakan satu tanggung jawab dosa yang akan ditimbang nanti di hari akhir. Jangan sampai salah dalam memilih, 5 tahun kita akan menyesali. Ya kalau 5 tahun juga, tapi secara agama kita juga akan memikul dosanya nanti. Makanya silakan berusaha maksimal
mencari informasi, melihat calon-calon yang ada, mana mereka yang terlihat memiliki kriteria yang sudah disebutkan tadi, maka jangan sampai memilih hanya berdasarkan kepada apa yang diberikan oleh calon-calon itu sendiri. Kenapa? Karena kalau masyarakat juga masih seperti itu, maka kita khawatir nih calon-calon nanti juga sakit kepala dibuatnya. Sudahlah mereka membuat baliho banyak lagi, ditambah lagi untuk memberikan uang agar mereka dipilih. Berapa banyak kos yang harus mereka keluarkan? Tentu semakin banyak kos yang mereka keluarkan, tentu mereka berpikir bagaimana kos ini bisa dikembalikan oleh mereka. Kalau sudah seperti itu, maka tentu pemimpin dan wakil-wakil yang kita pilih itu tentu sulit juga bagi mereka untuk bekerja dengan baik. Maka jangan bebankan mereka di waktu mereka ingin mencalonkan diri dengan beban-beban yang besar, tetapi berikan beban ke pundak mereka agar mereka menjadi orang-orang yang berkualitas ketika mereka diamanahkan atau mendapatkan amanah kekuasaan dan memberikan yang terbaik kepada masyarakatnya. Baik Ustaz, ini yang ke-8 lagi Ustaz. Ini yang hari ini mungkin ada di antara kita HP-nya dilempar Ustaz, gara-gara berita hoax atau berita bohong. Maka bagaimana imbauan Majelis Ulama Ustaz terhadap masyarakat yang semua tangannya punya gadget? Dalam melihat berita, kita harus betul-betul selektif. Tidak semua berita itu kita terima dan kita langsung lahap. Karena terkadang ada berita-berita, apalagi media-media sekarang ini yang begitu bebas, ada dipotong-potong terkadang. Dipotong tujuannya untuk satu kepentingan. Maka kita sebagai masyarakat harus cerdas melihat ini. Ya, jangan diterima semuanya. Karena tidak semua berita itu adalah benar. Tidak semua berita itu tepat. Apalagi yang sudah dipotong-potong, masuk dia ke ke media-media yang sifatnya itu hanya tontonan semenit 2 menit ataupun 30 detik, yang itu kadang-kadang sudah diberikan kata-kata, ungkapan-ungkapan. Makanya kalau kita lihat itu sudah menuju kepada hal-hal yang akan merusak persatuan dan kesatuan, maka tak perlu dilihat. Kalau kita mau melihat juga, perhatikan baik-baik. Kalau seandainya itu sudah menyentuh kepada merusak persatuan dan kesatuan, maka lebih baik untuk dihindari. Kalau seandainya kita tidak mengerti dan tidak paham benar atau tidaknya, silakan minta informasi kepada orang-orang yang lebih memiliki kemampuan untuk menganalisa dan mengetahui hal-hal itu lebih baik daripada kita. Karena hari ini memang apalagi di akhir-akhir ini kita lihat di media kan, yang dipotong-potong itu kemudian diberikan ungkapan-ungkapan, diberikan tulisan-tulisan yang akhirnya terkadang memancing emosi. Ini perlu juga diperhatikan oleh kita bersama supaya kita sebagai masyarakat cerdaslah di dalam memilih berita-berita hari ini. Karena terkadang ada berita yang tujuannya itu memang memiliki tujuan negatif di balik itu semua. Dan agama kita juga sudah mengajarkan bahwa tidak semua pernyataan-pernyataan harus kita terima, tapi harus betul-betul selektif, apalagi itu akan merusak kepada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah dan ukhuwah insaniyah di negara kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, alhamdulillah kita sudah di akhir podcast yang alhamdulillah kita sudah membahas tentang taujihat Majlis Ulama Indonesia tentang pemilu 2024 yang jujur, adil dan damai. Sekarang statement Ustaz khusus untuk Kabupaten Kampar dan umumnya untuk Indonesia tentang pemilu 2024 ni. Silakan Ustaz. Kita berharap kepada seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Kampar ini, itu umumnya kepada seluruh masyarakat di negara kita ini, agar menggunakan hak pilih yang ada untuk memilih pemimpin-pemimpin yang memiliki kriteria yang sudah disebutkan tadi, agar kedepannya kita mendapatkan para wakil-wakil yang betul-betul memberikan kemaslahatan
untuk masyarakat dan bangsa yang kita cintai ini, terkhusus untuk Kabupaten Kampar, Serambi Mekah yang sangat kita banggakan. Mungkin itu barangkali. Terima kasih. Baik, terima kasih kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi kami dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Dan kami Majlis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar membuka konsultasi syariah bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin mengkonsultasikan tentang pemilu 2024. Kantor MUI insyaAllah menerima Bapak Ibu yang ingin konsultasi syariah. Baik Ustaz, karena kita sudah di akhir podcast, kita tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.